dari ubur-ubur, kemudian berenang kena oli dan sebagainya. Nah, kalau pengalaman Lady sendiri gimana, Dis? Pengalaman Lady laut dalam dunia kerja, kemudian ketika ya mungkin di luar kerja gitu, sebelum kerja gitu. Ada sih pengalaman yang sampai sekarang terngiang oleh Lady masalah laut. Masalah laut tuh itu sih masalah pencemaran plastik sih, kayak misalnya kita patroli atau lagi keliling, sedih aja kalau misalnya tuh banyak sampah plastik yang hanyut ngambang gitu di laut. Itu kan maksudnya apa ya, bisa merusak ya. Terus kan Oke. biota-biota laut tuh sifatnya tidak bisa memilih makanan mereka ya. Jadi kalau misalnya Benar. ada apa yang ada di hadapan mereka, ya udah mereka tuh anggapnya ya udah itu makanan. Jadi tuh makanya sering ada kejadian kalau misalnya sedotan itu nyangkut lah misalnya di pernafasannya si penyu, atau misalnya ikan yang kita bedah itu ada mikroplastiknya. Itu sebenarnya sangat sedih sih, kayak apa yang manusia perbuat itu akan berefek ke biota-biota yang ada di laut. Dan sedangkan kita sendiri juga butuh ikan kan, pasti kan kita juga biasanya Benar. kita juga makan Makan ikan. ikan karena proteinnya. Dan sebenarnya tanpa kita sadari, Iya. iya, apa yang kita makan itu sebenarnya di dalam tubuh si ikan itu ada mikroplastik gitu loh. Jadi apa yang kita perbuat kembali lagi ke diri kita gitu. Jadi kayak sekarang sih memang untuk sampah pencemaran itu memang udah jadi konsentrasi sih, yang memang benar-benar harus ditanggulangi gitu. Karena sekarang banyak biota-biota ikan, kalau misalnya di belek tuh semua isinya sampah semua, Riz. Waduh. Kayak mikroplastik, terus kayak botol-botol, tutup botol itu ada Hmm. di badan-badan mereka. Sedih ya. Yang kita buang kita dapat lagi dari yang miris sih dengernya kayak gitu. Baik sih tentang yang film-film atau tayangan kayak Discovery Channel gitu kan ya, yang mereka nangkap melepaskan penyu yang tertahan di jaring atau mungkin ketika itu ditutup botol sebagaimana kan kita kelihatannya harusnya kan mereka hidup bebas nih. Kita aja yang dikekang PPKM aja Iya. gimana gitu kan. Padahal itu nggak terkekang ke kita, ini apalagi binatang yang secara langsung kena ke fisiknya kan. Tapi ada nggak sih di selain pengalaman itu yang ada diserahkan sendiri, misalkan ketika mau ngurusin pihak ini atau mungkin dapat teguran atau ini atau mungkin ya ada tantangan sendiri gitu ketika mengurusi atau mengawas tentang laut tadi, menjaga ekosistem laut. Tantangan pasti banyak sih, Riz. Hmm. Apalagi perusahaan-perusahaan yang menganggap enteng dengan perizinan ya. Oke. Pasti ada aja. Kayak Hmm. ancaman pun pasti ada gitu. Kayak ya pernah kayak mengalami misalnya gontok-gontokan kayak gitu juga pernah. Cuman ya itu Hmm. tadi, karena memang sudah jadi pekerjaan kita seperti itu dan berusaha untuk melindungi laut kan, apalagi Batam ini juga perbatasannya sama Singapura dan Malaysia gitu kan. Kita juga Benar-benar. pernah kok ngalamin misalnya untuk menyelamatkan si nelayan. Jadi kayak nelayan kita tuh, nelayan perbatasan tuh kadang nggak tahu ya yang mana yang daerah. Kalau udah melaut kan ya udah di laut aja gitu, nggak tahu misalnya mana wilayah laut Batam, mana wilayah laut Singapura atau Malaysia. Jadi ya karena mereka pure murni untuk mencari mata pencaharian, terus yang mereka lihat di situ ikannya banyak, ya udah mereka nyari, tanpa sadar mereka masuk ke Iya, benar. perbatasan perairan si Singapura sama Malaysia. Nah gitu. Malaysia. Nah kalau misalnya ketemu dengan polisi atau pihak perbatasan Malaysia atau Singapura yang baik, memang nelayan kita pasti langsung dibalikin. Tapi kalau misalnya Ngerese gitu. apa ya, yang rese, kadang ya kasihan juga ngeliat nelayan kitanya. Makanya sih itu juga rencana kita perlu melakukan edukasi buat nelayan-nelayan perbatasan. Kalau misalnya mereka tuh juga harus bisa, walaupun mau mencari mata pencaharian,
tetap juga harus bisa melihat kayak kondisi lingkungan atau perbatasan yang ada gitu. Karena kalau di sini kan sebenarnya nelayan itu bisa juga melakukan budidaya ya. Tapi kalau di Batam ini sangat jarang sekali nelayan yang melakukan budidaya gitu. Jadi mereka lebih senangnya ya udah aku melaut seharian, ikan yang aku dapat segini, ya udah ini aku jual gitu. Kalau budidaya kan mungkin prosesnya panjang ya. Maksudnya Kayak tambak mereka gitu ya. iya benar. Mereka harus ngasih makan si ikannya, mereka harus ngebesarin si ikannya. Nah itu mungkin bagi mereka memerlukan cost atau pengeluaran yang lebih dibandingkan mereka mencari mata pencaharian sehari pergi baru pulang kayak gitu. Mereka lebih mindsetnya masih seperti itu sih, Riz. Nah, ini menarik nih ya, apa kita membahas tentang laut. Ada beberapa pertanyaan. Itu apa sih yang kebiasaan masyarakat yang sebenarnya itu merusak ekosistem laut, tapi mereka pun sendiri nggak sadar itu. Menjadi hal yang lumrah bagi mereka, tapi ternyata itu adalah hal-hal yang merusak ekosistem justru. Ada nggak kira nggak tahu? Pemakaian energi berlebihan itu bisa merusak ekosistem juga loh tanpa kita sadari. Contohnya? Misalnya, kalau misalnya kita dalam contoh kecilnya sih penggunaan air yang berlebihan, kita sebenarnya harus menghemat air. Itu bisa menjadikan dampak juga karena kan yang tadi hulu ke hilir itu menjadi kalau misalnya tampungan, misalnya anggaplah laut itu menampung segala sesuatunya ya, tapi kalau misalnya dikasih terus itu kan otomatis itu bisa berdampak sih gitu. Terus misalnya pemakaian energi berlebihan bisa menyebabkan kenaikan iklim suhu ya. Itu bisa menyebabkan proses ini loh, bleachingnya ekosistem terumbu karang juga gitu. Ekosistem terumbu karang tuh bisa bleaching. Jadi sedangkan ekosistem terumbu karang itu kan menjadi istilahnya menjadi rumah lah ya, rumah si ikan-ikan. Nah itu tuh kita bisa kehilangan rumah ikan tersebut gitu. Terus juga harus apa ya? Kita boleh mengeksplorasi, tapi tetap harus ada ukurannya, jangan berlebihan, jangan menyebabkan menjadi eksploitasi berlebihan gitu. Kayak oke lah kalau misalnya nilai ekosistem mangrove misalnya mempunyai nilai ekonomis yang tinggi untuk kayu dan segala macamnya. Tapi kita tetap harus melihat juga nih dampak sosial ekonomi, dampak lingkungan yang terjadi atas perbuatan kita tuh seperti apa gitu. Makanya biasanya sih kalau misalnya proyek itu diperlukan analisis dampak lingkungannya dari segi sosioekonomi, lingkungannya seperti itu. Kalau kita bahas dari segi ini, dari segi berburu itu ada nggak sih yang merusak atau merugikan ekosistem? Kayak kita tahu lah ada yang berburu menggunakan listrik, atau mungkin dengan menggali ini. Ada nggak sih dari berburu itu sendiri atau memancing, katakanlah bahasa ini, itu yang merusak ekosistem itu ada nggak sih? Ada. Ini kadang para nelayan itu nganggap ekosistem terumbu karang tuh cuma batu ya. Jadi mereka tuh bisa ngejual itu, Riz. Jadi jadi itu diperjualbelikan karena kan terumbu karang tuh mengandung kapur ya. Jadi itu diperjualbelikan. Mereka jadi ngekikis ekosistem terumbu karang itu untuk menjadi nilai ekonomisnya mereka gitu. Tanpa mereka tahu sebenarnya benefit ekosistem terumbu karang itu tuh apa gitu. Banyak sih. Bahkan kayak misalnya ya para nelayan yang tidak tahu manfaatnya ya, yang berorientasi hanya untuk mencari mata pencarian, maksudnya mencari nilai ekonominya, itu membabat habis-habisan semuanya, kayak ya itu tadi untuk kebutuhan mereka dalam nilai ekonomisnya itu gitu. Itu juga perlu sih pendampingan atau pembinaan kepada nelayan-nelayan pesisir kalau misalnya tuh ya kalau mau dieksplorasi boleh, tapi jangan melakukan eksploitasi gitu. Nah ini yang mungkin nggak asing lagi ya, sudah sering kita lihat jalan-jalan itu para penjual
ikan-ikan laut, terumbu karang, kan ada hewan-hewan laut ya. Mungkin kayak tau lah di sini kita temukan orang menjual hewan laut, biota laut, mulai Ikan dari Nemo. bintang laut, ikan Nemo gitu-gitu kan ya. Dan kolektor-kolektor seperti itu. Nah sebenarnya itu satu perbuatan yang merusak apa tidak sih? Atau apa memang ada apa namanya pengawasan dari pihak-pihak tertentu untuk hal hobi-hobi seperti itu tadi gitu. Khususnya di Kalau Batam dah. ikan, iya. Untungnya sih sekarang kalau ikan-ikan tersebut bisa di ini ya, ada proses pembudidayaannya ya sekarang. Oke. Jadi kalau misalnya dibudidaya otomatis tidak tidak akan merusak. Tapi kok beda halnya kalau misalnya memang mengambil langsung dari lautnya secara berlebihan, itu bisa merusak sih. Keseimbangan ekosistemnya yang bisa rusak gitu. Karena setahu saya kalau di Batam sih kita kan punya namanya BPBL, Balai Budidaya Laut Oke. Batam. Nah itu juga sekarang lagi mencanangkan untuk proses budidaya ikan-ikan hias gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan ada juga oknum-oknum yang mengambil ikan hias tersebut dari laut, itu juga ada. Nah ini Cuman memang, maaf, gimana? Lanjut dulu. cuman memang saya akuin dari laut itu juga ada. Nah ini Cuman memang, uh, maaf, gimana? Lanjut dulu. cuman memang saya akuin untuk pengawasan laut tuh memang masih minim sih, Riz. Oke. Jadi kayak mana ya, memang perlu bersama-sama untuk melakukan pengawasan gitu. Karena sebenarnya laut itu luas, laut itu bukan milik siapa-siapa gitu. Cuman kita tetap perlu melakukan apa ya, keseimbangan lah, adanya keseimbangan gitu. Nah ini di satu hal yang menjadi menarik yang tadi masalah pembahasan atau pengawasan ya. Mungkin tadi memang kalau kata dari tadi pengawasan di Batam sendiri mungkin khususnya laut ya itu kurang. Nah ada nggak sih cara sendiri bagaimana kita tahu bahwa hewan atau biota laut yang dipelihara di rumah atau yang dijual itu adalah hasil dari pembudidayaan? Apakah mereka harus izin dulu sebelum menjual atau sebelum membeli itu bagaimana? Apakah walaupun misalnya nggak ada nih, apakah itu kan ada dicanangkan ke depannya atau bagaimana, Dis? Karena aku dulu sendiri pun dulu ketika masih di Magelang itu sempat memelihara biota laut dalam akuarium gitu. Dari air lautnya harus disesuaikan dengan rumput laut, kemudian dengan terumbu karang baru bisa dimasukkan ikan. Kan kita nggak tahu tuh itu hasil budidaya atau memang dinangkap dari laut, kan kita tidak tahu. Nah sebenarnya di Batam sendiri apakah ada langkah-langkah yang dilakukan untuk mengawasi hal-hal tersebut gitu? Kalau untuk saat ini parameternya nggak ada sih, Riz. Kita nggak bisa tahu apakah itu ikan yang dibudidaya atau itu ikan yang ditangkap di laut. Karena kalau misalnya udah dijual, udah biasanya udah tidak terpikirkan lagi dari mana sumbernya gitu kan. Kalau sekarang sih nggak ada, cuman biasanya kita melakukan sosialisasi sih ke para nelayan. Sebenarnya gini loh Pak, daripada Bapak capek-capek melaut dengan beresiko gelombang arus yang tinggi berpengaruh terhadap musim juga, kita ada nih program budidaya. Bapak bisa mendapatkan bibitnya loh, Bapak bisa mendapatkan pakannya loh gitu. Nah itu tuh ada, kita melakukan sosialisasi seperti itu tuh ada. Itu sebenarnya untuk memudahkan para si nelayan. Nah hanya saja mindset nelayan ini yang apa ya, mungkin masih zaman dulu atau masih tradisional lah istilahnya. Mereka itu lebih seneng ya udah nyari sehari dapatnya berapa dijual aja gitu. Dan mereka juga apa ya, lebih memang pemikirannya tidak bisa, kadang untuk mengubah pemikiran seseorang susah ya, Riz ya. Nah rata-rata sih nelayan yang ada di Batam tuh seperti itu. Padahal kita menyediakan fasilitasnya dan kita sudah memberikan bantuan dalam bentuk seperti itu. Bahkan tambaknya itu kita kasih gitu. Tambaknya itu kita kasih. Keramba jaring apungnya tuh kita kasih.
cuman kebanyakan tidak mereka olah dan kelola gitu. Jadi kalau misalnya udah dikasih sekali, pengennya dikasih terus gitu. Jadi mereka Hmm. pengen untungnya aja. Ya mereka nggak mau mengeluarkan kalau Berusaha misalnya gitu. ya, nah itu dia. Jadi kita juga ada program tuh, memberikan Hmm. bantuan keramba jaring apung dari skala 10 yang kita kasih, mungkin yang masih masih yang dikelola tuh cuma 2 gitu. Wih, justru malah program-program seperti itu yang mereka sendiri yang malah bisa dikatakan tidak sosial apa ya, tidak melakukan Tidak gitu ya, akhirnya malah memanfaatkan, merusak. Nah, iya. benar, tidak merusak yang baik itu. Ya sih, benar-benar. Nah ini Sebenarnya kita tuh nah gimana gimana? Sebenarnya gimana? sebenarnya kita tuh juga banyak program-program buat ngebantu Hmm. ngebantu nelayan ya. Cuman ya itu tadi kayak memberikan kerambat jaring apung, terus Oke. kita juga sampan ngasih, tapi sampannya malah dijual gitu kan. Kadang kita juga bingung ya, misalnya sebenarnya punya apa sih, bukan bermaksud untuk menjelekkan para nelayan ya, Hmm. mungkin beberapa oknum nelayan aja gitu. Cuman sebenarnya kalau misalnya ditanya peran pemerintah apa aja sih gitu kan, sebenarnya kita banyak programnya, banyak banyak apa yang kita bantu pun banyak, cuman ya mungkin tidak nampak karena hal-hal seperti itu gitu. Ya, gimana kalau dibilang agak dengerin miris ya, dengarkan itu kan membantu pun untuk membantu mereka juga ke depannya gitu kan ya. Ya, tapi itulah namanya manusia, tidak bisa sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan sih. Emang ya itu sih pengalaman juga yang kita beri pun belum tentu mereka bisa menggunakan dengan baik. Pun sudah kita sosialisasikan. Nah ini ada pertanyaan terakhir nih yang menarik Nur. Aku udah mungkin juga beberapa teman yang nonton ini kan sebagai orang yang awam dalam dunia kelautan ya, sedangkan dalam hal-hal berhubungan dengan laut. Apa saja atau langkah-langkah apa saja yang dapat kami lakukan agar bisa menjaga ekosistem laut. Mungkin di luar dari ya sekedar tidak buang sampah atau tidak ketika kita liburan ke sana tidak merusak pohon dan sebagainya. Itu apa sih kira-kira yang bisa kami lakukan gitu Apa ya, untuk menjaga laut gitu ya. sejauh ya tentu kan ada nih kita liburan nih iseng ketemu bintang laut nih diambil, ketemu ubur-ubur diambil, kan ada yang kayak gitu tuh. Sebenarnya apa sih kami sebagai orang awam untuk menjaga ekosistem laut tadi itu? Kadang pernah dengar sih, apa yang sudah ada di alam biarkanlah di alam, jangan diambil. Pernah dengar Oke. kayak gitu nggak? Itu sih Ya itu udah kayak asing ya buat udah kita. yang di mana tempat semestinya ya udah, jangan Hmm. jangan diotak-atik gitu, akan lebih baik seperti itu sih gitu. Karena apa ya, masalah karena ekosistem itu maksudnya kita juga hidup karena ekosistem yang ada gitu. Kita juga Oke. sebagai manusia juga butuh dan perlu juga ekosistem itu untuk menunjang kehidupan kita gitu. Kalau misalnya ditelaah satu-satu, walaupun mereka bentuknya biota atau segala macamnya, pasti kan kita juga membutuhkan mereka gitu untuk kelangsungan hidup kita. Yang jelas sih untuk langkah paling ini ya, mengurangi Paling sampah mudah. plastik sih. Terus mendaur ulang sampah juga bisa. Terus jangan merusak. Kadang sih tangan manusia nih ya, kalau ngelihat yang indah-indah Iya suka jahil ya, suka megang-megang ya. gemes bener. Apa yang sudah ada di tempatnya ya sudah di situ aja, jangan kita ganggu-ganggu. Tinggal di otak hati jangan diganggu lah, kalau bukan kalian penanggung jawabnya, jadi nggak usah kepo terus kepo malah dirusak, terus sekedar kepo melihat ya nggak apa-apa, tapi setelahnya malah merusak ya janganlah ya, merugikan banyak orang seperti itu kan. Ini mungkin ada sedikit pesan-pesan buat yang nonton atau mungkin buat orang-orang, karena kan ini insya Allah akan kita share di Instagram juga, akan aku upload di Instagram, dan insya Allah akan aku pindahkan juga nanti ke YouTube seperti itu. Ada nggak sih pesan-pesan sekalian
closing statement deh dari ladies. Kayak pesannya mungkin untuk teman-teman lebih banyak memperhatikan untuk lingkungan laut. Sebenarnya nggak lingkungan laut aja sih, semuanya juga perlu diperhatikan. Sekarang kan ini lagi ini ya, emisi karbon gitu-gitu ya. Itu juga peran mangrove juga ada tuh di situ. Peran mangrove kan untuk mengurangi karbon. Jadi kayak 3 ekosistem yang ada di laut itu, sebenarnya ekosistem laut tuh banyak, cuman yang mungkin yang paling krusial dan paling penting adalah ekosistem terumbu karang, ekosistem lamun, dan ekosistem mangrove. Jadi sebaiknya kita sebagai masyarakat lebih menjaga, jangan banyak berulah kepada lingkungan, karena bisa jadi lingkungan tersebut suatu waktu marah malah jadi kena kita. Benar-benar. Cukup apa ada tambahan lagi mungkin? Mungkin itu aja. Nah itu teman-teman ya sudah dengar sendiri dari ladies. Ya, ladies ini bisa dikatakan orang yang berpengalaman di bidangnya karena beliau adalah sarjana kelautan ya. Jadi kita bertanya pun insya Allah pada ahlinya. Jadi tidak sembarang ada pengacara, tidak bertanya sama orang-orang yang awam. Tidak, insya Allah seperti itu. Jadi teman-teman, hari ini tema kita adalah pentingnya menjaga ekosistem laut untuk pembangunan Batam. Kenapa kita Batam? Karena memang ladies sekarang bekerja di salah satu bidang, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri yang ada di Batam. Seperti itu. Sudah 1 jam lebih kita bersama beliau, sudah banyak cerita, pengalaman, kemudian nasihat yang disampaikan. Ada beberapa hal penting yang disampaikan oleh ladies, ya ini tentunya tentang menjaga ekosistem, bagaimana cara kita menyikapi, kemudian bagaimana cara kita melakukan suatu hal yang ketika kita melihat satu perusakan di sana, jangan hanya difoto tapi langsung diambil sampelnya seperti itu agar bisa menjadi bukti dan bisa tidak lanjutin oleh pihak-pihak yang terkait seperti itu. Ya kita sama-sama menjagalah apa yang sudah diberikan oleh Allah pada kita, termasuk laut ya. Itu dijaga. Jadi ya, saya rasa saya pribadi pun, semua manusia pun ketika melihat laut yang indah pasti kepo untuk di ini, untuk di itu. Tapi janganlah, kalau itu malah merusak, lebih baik tidak. Ya, nanti kalau rusak kalian menyalahkan orang lain. Kan biasanya kita tuh gitu tuh, salahnya nyalahin orang lain padahal dia sendiri yang rusak. Terus sampah jangan dibuang sembarangan. Ya, itu dari tadi pesannya. Sebagai orang awam, cukuplah menggunakan air secukupnya, kemudian jangan buang sampah. Ketika kalian ke pantai, sampah yang kalian buang, sudah kalian makan, bawa pulang lah. Kalau nggak masukin ke tong sampah, yang dibuang malah ke laut. Kayak gitu, Dis ya. Ya, sekali lagi, aku ucapkan terima kasih banyak nih, Dis, untuk waktunya. Sinyal-sinyal yang problem kita tadi ya, itu biasalah problem orang online ya. Aku minta tolong, Dis, nanti tolong di-save di Instagrammu. Mungkin setelah itu mungkin aku download untuk aku pindahkan ke Instagram aku gitu ya. Ya. Sekali lagi ucapan terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangannya. Sama-sama, Haris. Sama-sama ya. Mohon maaf kalau jawabannya tidak memuaskan. Dan mohon doanya di semoga acara ini tetap berjalan dan berkembang lebih baik kali ke depannya. Pasti berjalan terus lah. Amin, insyaallah. Amin. Dan satu hal yang penting lagi teman-teman, ini adalah hal yang bersifat sharing, pengetahuan dan pengalaman ladies. Maka ketika kalian nanti ada yang tadi hadir atau nanti melihat tayangan ulangnya, menemukan hal-hal yang menurut kalian tidak sesuai atau tidak pas, mohon untuk diklarifikasi atau ditabayunkan. Jangan langsung tiba-tiba diviralkan, karena ini sifatnya hanya untuk sharing, berbagi ilmu dan pengalaman. Seperti itu teman-teman ya. Karena biasanya di media sosial tuh, kata orang ini kayak gini-gini, jangan. Maka langsung tabayun, bisa DM saya sebagai penanggung jawab atau nanti DM ke ladies, bisa saja. Karena insya Allah sudah tercantum di sana akun IG kami, seperti itu ya. Sekali lagi terima kasih banyak nih. Makasih banyak atas ilmunya, atas pengalamannya, atas waktunya. Mungkin setelah ini pamit undur, Dis ya. Mungkin lain waktu kita bisa kolaborasi lagi untuk bisa collab dalam hal yang berbeda mungkin kan. Mohon doanya, Dis, semoga aku lancar kuliah di sini dan kamu juga di Batam sukses untuk karirnya gitu. Doain aku lancar sama-sama juga kuliahnya. Ya. Kuliah S2 lagi ya? Apa S3? Insya Allah. S2. Di mana? Di sini aja kok. Di Umrah, di Pinang. Tapi aku Jurusan? karena masih online, Magister Ilmu Lingkungan. Waduh, mantap. Sama-sama menimba ilmu lagi. Sama Nira sering
belajar berdua, mahasiswa baru katanya. Ngeri. Iya. Ya semoga dipermudah lah semua urusan kita ya. Iya, amin. Dis, aku pamit undur ya. Aku ucapkan terima kasih. Iya. Aku akhiri. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thanks, Dis. Iya. Dan aku bingung cara end life-nya gimana.